Halo guys, kembali lagi di Babol Bahas Bola. Kali ini kita mau bahas match dari timnas yang kemarin menang 3-0 melawan Vietnam. Tapi sebelum kita ke sana, gua kemarin ada sempat nonton beberapa match dari friendly match internasional. Salah satunya adalah Jerman melawan Belanda, dan gue cukup impress dengan permainan Jerman, terutama ketika Toni Kroos sudah balik. Jadi akhirnya Gundogan di tengah mendapatkan tandem yang dia bisa distribusi bola secara bergantian dengan Toni Kroos, dan di depannya itu ada Musiala dan juga Wirtz, dan itu sangat berpengaruh dari timnas Jerman. Gue lihat dari segi permainannya kemarin, meskipun itu friendly match, tapi dua-dua main lebih rapi. Belanda dengan defense-nya yang cukup bagus, sementara Jerman dengan era baru di bawah Nagelsmann yang mencoba bermain build up, dan secara organisasi dua-dua cukup bagus. Gua cukup impress dengan Jerman dalam artian ketika Juni-Juli nanti mereka berlaga di Piala Eropa, mereka tidak sedrop ketika tahun-tahun sebelumnya, baik itu di Euro maupun di Piala Dunia. Dan gua ngelihat Jerman musim ini bisa memberikan kejutan dengan Belanda. Ya, selain itu juga ada match-match Inggris, Portugal kemarin sempat menang dan tadi malam kalah melawan Slovenia. Terus ada Inggris juga, Spanyol, Brazil, tapi yang nggak penting-penting amat karena ya either friendly match, hanya untuk mencoba komposisi pemain dan eksperimen para pelatih. Jadi ya nggak penting-penting amat. Kita ke match timnas melawan Vietnam di leg kedua dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia. Di GBK kemarin timnas menang 1-0, dan di Hanoi timnas menang 3-0. Kita secara 3 kali berturut-turut melawan Vietnam, kita menang semua, dan permainannya seperti kalian tahu cukup meyakinkan. Tapi yang gue soroti di sini adalah pemilihan pemain dan juga fresh leg yang diberikan Sintayong untuk timnas kita. Itu terkadang masih gambling, dalam artian dia kemarin kembali bermain seperti biasa 3-4-3, tapi di tengah itu meski ada Tom Haye yang diplot sebagai pengganti Ivan Jenner, tapi lagi-lagi Marcelino dipasang di tengah, dan kelihatan di dua laga tersebut dia tidak bermain terlalu bagus karena kapasitas dia, skill dia, bakat dia itu jauh akan lebih berkontribusi untuk tim ketika dia bermain di depan sebagai penyerang, either itu wing atau sebagai winger, tidak untuk di tengah, karena distribusi bola dia itu tidak seperti Jenner dan juga Tom Haye. Dia lebih sprint dan juga shooting, tidak untuk mendelay di tengah, karena dia bukan tipikal pemain deep lying playmaker seperti Tom Haye ataupun Jenner. Jadi gua harap nantinya di pertandingan internasional ke depan Sintayong tidak lagi memainkan Marcelino sebagai pemain tengah. Itu sangat sayang kalau gue bilang. Kita ke match, kita bahas line up-nya dulu. Oke, seperti biasa Sintayong bermain dengan 3-4-3. Di belakang kali ini yang turun sebagai kiper adalah Hernando, dan Hernando kemarin main cukup bagus. Dia memberikan 2 save yang sangat krusial. Padahal dia sebelum mendapat panggilan susulan dari Sintayong, dia itu sempat cedera bahu kalau nggak salah, dan itu pun belum 100% fit. Tapi dia di lapangan memberikan segalanya untuk timnas kita, untuk merah putih, dan bermain cukup bagus. Cuman yang sangat gue sayangkan dari Hernando ini, nggak tahu ya gue faktor apa, faktor teknik atau faktor mental, dia tidak berani build up dari belakang. Ketika dia mendapatkan bola dari pemain belakang, dari Itses maupun Hapter maupun Rido, dia selalu mencoba long. Padahal kalau kita lihat
setiap Hernando dapat bola, pemain belakang kita itu melebar. Hubner, Rido, dan juga Itses. Mereka membuka ruang meminta bola. Dan pemain tengah itu Tom Haye, dia turun untuk menjemput bola. Tapi Hernando selalu melakukan long. Dan longnya itu pun banyak yang nggak nyampe. Akhirnya ya meskipun timnas kita menang, tapi bukan berarti kita tanpa celah. Kita sangat mengapresiasi permainan timnas kemarin. Bermain cukup solid dari sisi organisasi, nggak egois, nggak terlalu banyak salah passing, mengandalkan beberapa kali direct dan sedikit kombinasi. Kalau dari segi penguasaan bola, Vietnam lebih unggul 60% 40 lah. Tapi dari sisi possession, Vietnam tidak memberikan sesuatu yang berbahaya. Dia itu dapat 2 peluang di awal di pertengahan babak pertama, tapi finishingnya babuk. Pemain Vietnam itu kemarin build up-nya itu cukup bagus loh. Bahkan build up-nya itu lebih bagus daripada pemain kita. Tapi yang jadi masalah adalah kualitas passing mereka. Ketika sudah mencapai sepertiga lapangan pertahanan kita, pemain Vietnam itu melakukan banyak sekali salah passing. Kalaupun passingnya nyampe, finishingnya yang jelek. Dan itu berkali-kali terjadi. Beruntungnya apa? Timnas kita juga nggak main bagus kemarin. Tapi beruntungnya adalah Vietnam dalam 3-2 tahun terakhir itu performa mereka cenderung turun setelah ditinggal pelatih Korea mereka itu. Dan Philippe Petrosier tidak atraktif gaya permainan Vietnam yang lalu. Jadi pemain kita bisa memanfaatkan hal itu. Terlebih dari pemain-pemain diaspora yang punya jam terbang cukup bagus, itu langsung memberikan dampak. Ragnar, Tom Haye, dan Nathan Chu. Kemarin the whole team, semua pemain itu mau main cukup bagus. Yang agak kurang itu pertama adalah Hoki, tapi dia masih muda, tidak layak untuk kita hajar. Biarkan dia terus dikasih kesempatan dan biarkan dia belajar. Dalam 2-3 tahun kalau dia mau belajar, mau berkembang, dengar arahan pelatih dan juga masukan dari pemain senior, ya Hoki seharusnya bisa berkembang. Dan di match selanjutnya nanti gua harap Sananta lebih dikasih kesempatan. Karena berkali-kali strike, Hoki sudah dikasih kesempatan dan kadang main nggak bagus, ya nggak salah. Apa salahnya sekali-sekali memasang Sananta dari awal dan memberikan lebih menit bermain kepada Sananta. Karena yang gue lihat Sananta punya cukup kapasitas untuk bisa mengikuti. Tinggal bagaimana dia menempatkan diri untuk mendapatkan ritme dari permainan. Nah, masalahnya adalah kalau pemain tidak sering diturunkan, dikasih kesempatan, dia akan cukup sulit untuk mendapatkan ritme. Dan dia itu posturnya bagus, penempatan posisinya lumayan. Untuk kualitas striker lokal, dia adalah salah satu yang terbaik. Dan dia masih muda, masih bisa berkembang. Satu lagi pemain yang gue soroti kemarin adalah Witan dan juga Egy. Egy masuk sebagai sub, tapi Witan dia bermain 80 menit kalau nggak salah. Tapi dari 80 menit itu dia nggak kelihatan sama sekali, nggak memberikan kontribusi untuk tim yang lebih. Kalau lu jadi seorang pemain, ketika lu sudah diberi kesempatan berkali-kali, bahkan Witan, Egy, yang gue sorti Witan dan Egy berkali-kali diberi kesempatan, ya dia tidak memberikan nilai ekstra yang lebih seperti pemain-pemain lainnya. Dalam artian ya cuma lari-lari doang. Dia terutama Witan, dia sedikit berkontribusi, yaitu ketika pemain kita melakukan high pressing ke depan, ya dia mempunyai cukup etos kerja untuk menjadi orang pertama dengan Hoki dan juga Ragnar kemarin untuk ngepress ke depan. Tapi
etos kerja aja tidak cukup untuk tim bisa meraih kemenangan atau mencapai hasil yang diinginkan. Karena yang kita tahu, level timnas di bawah Sintayong ini kan parameternya adalah Asia, bukan lagi AFF, tapi Asia. Jadi kalau lu sebagai pemain sudah diberi kesempatan berkali-kali, ya lu harus memberikan ekstra nilai tambah yang lebih. Jadi untuk kedepannya gue harap Witan bisa lebih berkontribusi lagi. Kalaupun seandainya dia masih dimainkan dan masih tidak bagus daripada match-match kemarin, ya nggak ada salahnya pemain-pemain lain diberi kesempatan, at least dicoba. Nah, kemarin yang gue lihat Sintayong, salah satu alasan Sintayong ya, ini feeling gue, dia memainkan Marcelino di tengah dengan Tom Haye, dia mencoba mencari plan B, plan C. Dalam artian gini, di Piala Asia kemarin kan yang bermain di situ adalah Hapner dan juga Yener. Sekarang datang 4 pemain diaspora. Nathan Joe kemarin bermain cukup bagus. Tom Haye, Ragnar sama Zahid Zas, dan itu langsung memberikan dampak yang signifikan dalam tim, membantu tim meraih kemenangan. Dan pemain itu sangat penting sekali. Nah, di lini tengah gue lihat Sintayong, meskipun ini kualifikasi Piala Dunia dan kita meraih kemenangan, gue melihat Sintayong sedikit memberikan eksperimen kepada Hoki Caraka yang 2 kali diberi kesempatan, dan juga Marcelino sebagai di playing playmaker, bermain di tengah. Nah, kenapa gue bilang begitu? Karena dia mencoba mencari plan B, plan C dari Yener, Hapner dan juga Tom Haye, yaitu pemain tengah yang bisa at least seketika, atau kalau ada yang absen seperti match tadi, pemain-pemain tersebut bisa dirotasi sehingga game plan yang dimiliki oleh Sintayong tetap bisa berjalan. Nah, meskipun kemarin pemain tengah kita terutama Marcelino tidak terlalu bermain bagus, tapi game plan-nya berjalan dan itu cukup efektif. Yang gue sayangkan adalah build up-nya dari kita, yang itu yang kurang bagus. Mungkin beda kalau Yener dan juga Tom Haye yang bermain di sana, yang satu jemput bola dan lebih bisa mengatur tempo. Kalau ada Sandy Walsh juga, at least dari segi permainan kita mempunyai cukup banyak variasi dan cukup banyak pilihan pemain yang dimiliki oleh Sintayong saat ini. Dan gue lihat di sisa match nanti melawan Irak dan juga Filipina, kita main di kandang semua, kita sebagai tuan rumah. Dua pertandingan tersebut kita bisa menang semua, dengan catatan kalau pemain dan juga pelatih ingin menang. Dalam artian begini, lu tidak boleh turun ke lapangan ketika menghadapi Irak dan lu berharap bermain dengan hasil imbang. Tidak, karena kapasitas kita saat ini itu cukup bisa untuk mengalahkan Irak. Irak itu nggak bagus-bagus amat sebenarnya, bahkan mereka sanggup mengimbangi Jepang kemarin di Piala Asia, dan kita pun di babak pertama di Piala Asia sanggup mengimbangi permainan mereka, yang artinya Irak tidak sesuperior itu, masih bisa dilawan, dan peluang kita untuk menang itu sangat bisa kalau game plan-nya berjalan sesuai seperti permainan ketika kita melawan Australia di Piala Asia, dan itu sangat mungkin bisa dilakukan. Poin kita sementara kan 7 poin. Next 2 match kalau poin maksimal itu kan 6 poin. Jadi kalau kita menang melawan Filipina dan juga Irak, kita hanya terpaut beberapa poin, 1 poin dari Irak, dan itu sangat bisa terjadi. Yang gua harap di sisa match tersebut sebelum kita memasuki
ronde ketiga piala kualifikasi Piala Dunia, para pemain bisa memberikan kemampuan mereka secara maksimal dalam dua laga tersebut. Nah, karena senggang waktunya itu masih cukup lama, jadi para pemain yang kemarin sudah bermain sudah mengerti cara bermain dari Sintayong, game plan-nya. At least semakin lebih lama mereka untuk bersama, mereka akan saling mengerti. Ketika bermain di lapangan, koneksi, chemistry itu akan terbentuk dan pelan-pelan tim ini akan menjadi tim yang cukup bagus dan cukup kuat tentunya untuk seenggaknya melawan di babak selanjutnya nanti. Oke, sementara itu dulu. Thanks for watching.